Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Rizka Zakia Jafar, kemudian ada Andi Anna Pangerang, kemudian ada Sri Atini Kurnia Antika, Nurul Safitri, Pindra Wulandari, Adel Pratiwi, Evi Nurfaida, Viola Nurmayanti, Hijrayani Safitri, Muhammad Iksan Supriyadi, Amri, Nurul Aprilia Murtadir, dan terakhir Sri Nurwanda Bebasri. Di kesempatan kali ini kami akan membahas hasil presentasi dari kelompok kami mengenai penulisan laporan audit. Materi pertama saya akan baca sendiri mengenai laporan sementara. Nah, laporan sementara ini merupakan draft laporan akhir. Ini tersedia dalam bentuk ringkasan temuan audit untuk disajikan kepada satuan tugas untuk tujuan perbaikan. Sebagai ringkasan, laporan sementara ini cuma menampilkan sedikit latar belakang atau fokus audit saja. Jangka suatu kegiatan audit dilaksanakan, siapa yang diwawancarai, kemudian responder serta mereka yang terlibat, temuan yang dapat dijadikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan akhirnya hal itu dapat menjadi proposal awal yang kemudian akan disorot untuk meningkatkan kesepakatan dan efektivitas praktik komunikasi dalam organisasi yang diaudit. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Andi Anna Pangerang. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Rizka Zakia Jafar. Filosofi penulisan laporan menganut prinsip reportasi 5W+1H. Siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Bagian A, siapa. Yang pertama itu kepada siapa laporan ini ditujukan. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam proses audit. Yang ketiga, impact kepada siapa. Bagian B, kapan. Yang pertama itu waktu yang bersesuaian untuk presentasi laporan. Yang kedua, tindakan yang telah diambil berdasarkan rencana tindakan sebelum, selama audit, dan setelah audit. Yang ketiga, menguraikan latar belakang organisasi, praktek komunikasi sesaat, temuan dari metode pengumpulan data, analisis situasi, saran, serta rumusan tentatif. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Sri Atini Kurnia Antika. Terima kasih kepada Andiana Pangerang. Lalu selanjutnya itu ada di mana, yaitu mengenai lokasi di mana presentasi laporan kepada organisasi atau pihak bertanggung jawab dilakukan. Lalu ada bagian D, kenapa, yaitu mengenai perbandingan perubahan serta perbaikan terhadap praktik dan strategi komunikasi. Dan yang terakhir ada bagian E, yaitu bagaimana. Bagaimana laporan sementara akan disampaikan dan merekam masukan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Safitri. Terima kasih. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari konsultan auditor yang bekerja di luar jadwal audit karena harus kembali ke lapangan. Yang pertama, dalam diskusi harus mengamalkan keterbukaan terhadap setiap kritik. Yang kedua, fokus pada saran atau penolakan rekomendasi yang dikemukakan oleh auditor. Yang ketiga, untuk tujuan penyajian harus memastikan setiap permasalahan dijelaskan sebaik mungkin untuk ditingkatkan pemahaman. Yang keempat, selalu berada dalam ketenangan. Dan yang kelima, selalu menerima dan meminta respon balik untuk sesuatu yang tidak pasti. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Pindra Wulandari. Baik, selanjutnya yaitu bagian B, laporan akhir. Laporan akhir adalah bentuk laporan akhir yang disampaikan kepada manajemen untuk tujuan melaporkan pelaksanaan audit. Dengan kata lain, persiapan dan penyajian laporan akhir dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan yang lebih strategis, terutama dalam aspek solusi suatu masalah. Selanjutnya akan dibaca oleh Saudara Adil Pratiwi. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hal penting dalam laporan akhir. Laporan yang dilaporkan dalam bentuk bertulis cetak untuk tujuan pembaca. Yang pertama, deskripsi temuan. Yang kedua, kemitraan pengetahuan, serta temuan kajian kepada pihak yang terlibat, serta usulan revisi perbaikan. Yang ketiga,
membantu proses membuat keputusan yang lebih strategis, terutama dalam aspek penyelesaian masalah. Perbaikan sistem komunikasi internal dan eksternal yang dilaksanakan dalam keadaan saat ini, serta peluang-peluang yang telah diidentifikasi bagi tujuan yang lebih efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Evi Nurfaida. Baiklah, terima kasih. Jadi materi selanjutnya yaitu apa yang ada dalam laporan akhir. Yaitu ada elaborasi, analisis, dan temuan audit. Yang kedua, apakah tujuan yang dibentuk tercapai. Dan yang ketiga, bagaimana membuat generalisasi dari temuan tersebut. Keempat, apakah yang dicapai dari analisis yang telah diperoleh. Yaitu kita harus mengidentifikasi kekuatan dari praktik komunikasi. Kemudian kita harus mengidentifikasi kelemahan dan kita juga harus mengidentifikasi peluang dan ancamannya. Dan yang kelima, menyatakan rekomendasi serta strategi komunikasi yang harus dilaksanakan untuk tujuan perbaikan. Jadi saran serta strategi harus diperkuat oleh saran ahli atau berbagai sumber tujuan untuk memperkuat rekomendasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Viola. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu 4 klasifikasi temuan. Yang pertama, aspek nyata, yaitu mengidentifikasi apakah ada permasalahan signifikan seperti kurang komunikasi dua arah, derajat ketidakpastian yang tinggi, dan masalah-masalah yang paling signifikan dalam praktik komunikasi. Yang kedua, pendapat atau option. Pertama, mengidentifikasi permasalahan sebenarnya bukan berdasarkan kepada individu, tetapi mencakup pendapat umum atau mayoritas. Yang kedua, setiap pendapat individu perlu disahkan dengan pendapat orang lain atau berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu deskripsi, yaitu yang pertama kebanyakan pendapat yang menyuarakan perasaan yang tidak puas. Yang kedua, isu-isu yang dapat menghasilkan komunikasi yang kurang efektif, yang mempengaruhi aliran informasi, serta jalinan hubungan kerjasama dalam organisasi. Yang keempat, permasalahan sistematis, yaitu atau systematic problem. Yang pertama itu mengidentifikasi serta mengurangi penyebab permasalahan berdasarkan proses kerja secara mendalam. Yang kedua, untuk siapa. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ici Rayanti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep laporan audit harus disampaikan kepada Kepala Koordinator Organisasi yang bertanggung jawab serta memiliki keputusan untuk tujuan mendapatkan persetujuan. Jadi contohnya itu yaitu format laporan audit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ihsan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya, analisis situasi. Analisis situasi adalah suatu metode yang membutuhkan keterampilan auditor untuk memastikan kekuatan serta kelemahan suatu strategi yang dilakukan oleh organisasi terhadap lingkungan internal dan eksternalnya. Kekuatan dan kelemahan diklasifikasi berdasarkan aspek internal organisasi, sedangkan peluang dan ancaman adalah faktor eksternal organisasi. Untuk melanjutkan materi, saya serahkan kepada rekan saya, Amri. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudara saya, Muhammad Ihsan Supriyadi, mengenai contoh praktik komunikasi yang mementingkan keterlibatan semua tingkat kerja dalam membuat keputusan adalah suatu kekuatan. Sementara proses pembuatan keputusan organisasi yang hanya dibuat oleh manajemen tanpa memperhitungkan pendapat staf bawahan adalah satu kelemahan. Perbuatan kebijakan pemerintah seperti kenaikan pajak, produk atau layanan adalah satu ancaman atau mungkin juga satu kesempatan. Baik, itu tadi pemaparan materi. Saya persilakan kepada saudara saya.
Baik, mohon maaf sebelumnya. Dan selanjutnya itu rujukan dan lampiran. Yang pertama itu referensi. Menunjukkan daftar bacaan yang digunakan konsultan audit, daftar referensi harus sesuai dengan gaya apa? American Psychological Association. Dan yang kedua itu lampiran. Daftar lampiran adalah aspek penting yang tidak termasuk dalam laporan seperti kuesioner, output, analisis, protokol wawancara, dan lain-lain bahan pendukung. Dan yang terakhir itu ada buku. Format penulisan yang menjadi referensi harus dimulai dengan nama penulis dan diikuti tahun keluaran. Nama buku harus ditulis dengan membariskan judul atau italik. Contohnya, buku yang ditulis oleh seorang penulis, Holt, C.I., pada tahun 1996, Researching and Writing in the Social Science Boston, Eileen and Bacon. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu penulisan laporan audit ini bertujuan untuk mempersembahkan laporan kepada manajemen organisasi untuk tujuan merevisi dan memperbaiki praktik komunikasi. Nah, laporan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada laporan sementara dan juga ada laporan akhir. Nah, laporan sementara ini merupakan suatu bentuk ringkasan untuk tujuan menyajikan deskripsi informasi yang diperoleh selama proses audit dilaksanakan. Selain itu, dengan laporan ini juga kita dapat memungkinkan dapat berkonsultasi audit sehingga dapat berbagi pengetahuan serta memasukkan temuan-temuan apa saja untuk tujuan perbaikan laporan sebelum suatu laporan akhir itu sampai kepada manajemen organisasi. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.